Manuver bodoh Demokrat puji Anies bisa keikut nyungsep loh. Saya belum paham dengan berbagai manuver Demokrat, dari yang mendekati pemerintah hingga berlawanan dengan pemerintah. Posisi Demokrat memang lagi susah. Perolehan suaranya di legislatif terus menurun. Terakhir di Pileg 2019, Demokrat hanya mendapat 7,77%. Masih di atas ambang batas 4%, tapi trennya terus menurun. Untuk sebuah partai yang mantan ketua umumnya pernah memerintah hingga 2 periode, penurunan ini sungguh memalukan. Walaupun jungkir balik berusaha kembali ke arena politik, Demokrat terus saja gagal. Kegagalan AHY di Pilgub DKI Jakarta juga memalukan. Mau jadi menterinya Jokowi pun juga tidak lolos. Ya susah lah, dasarnya apa mau jadi menteri? Tidak pernah di legislatif, tidak pernah jadi birokrat, karir militer AHY pun tidak tuntas. Jadi publik pun tidak heran ketika Demokrat ikutan berisik ngurusin ini itu yang terjadi di negara ini. Tapi ya gitu, tanggapan publik tidak seperti yang mereka harapkan. Bilang ini diingatkan publik sama hambalang. Bilang itu diingatkan lagi dengan moto katakan tidak pada korupsi. Wes angel-angel. Bahkan ketika ada demo penolakan Omnibus Law yang berujung anarkis, publik menyebut Demokrat yang dicurigai sebagai dalangnya. Demokrat mau bilang apa coba? Pemerintah memang menyebut bahwa demo anarkis itu ada dalangnya, tapi tidak pernah menyebut Demokrat. Justru publiklah yang menyebut Demokrat kan? Nah, itu nanti kalau ada pemilu, yang jadi pemilih itu pemerintah atau rakyat. Sementara di dalam pilkada yang sebentar lagi digelar, AHY tidak ikutan. Iya, saya tahu, pasti gengsi lah ikutan pilkada, kecuali level gubernur ya. Sedangkan AHY sudah pernah gagal di Pilgub. Di Pulau Jawa tidak ada Pilgub yang bisa diikuti AHY. Ya sudah, tertutup dong kesempatan buat masuk ke pemerintahan. Di lain pihak, walaupun ada bau-bau akan reshuffle kabinet, peluang AHY juga sangat kecil. Kalibernya tidak sampai buat jadi menterinya Jokowi. Susah ya jadi AHY, kayaknya kesana kesini mentok. Yang memuji-muji dia tinggal partainya sendiri, walaupun namanya masuk ke jajaran capres dalam survei elektabilitas. Walaupun dia ketua umum partai, ada suara di parlemen, tetap saja tidak dapat menghindar Demokrat dari kecaman publik. Di mata publik, Demokrat tetap identik dengan baperan dan kasus korupsi. Tidak perlu saya rinci, pahamlah ya. Lucunya, Demokrat macam sudah gelagapan, nggak tahu arah. Dan sekarang mengambil langkah yang menurut saya sangat bodoh, yakni memuji Anies setinggi langit terkait penghargaan Sustainable Transport Award atau STA tahun 2021 yang diraih oleh Jakarta. Soal penghargaan ini sudah saya bahas dalam 2 tulisan sebelumnya. Bukannya menuai pujian publik, Anies malah diingatkan bahwa soal moda transportasi di Jakarta itu adalah hasil kerja dari para gubernur sebelumnya. Emang Anies yang bikin Transjakarta, MRT dan LRT? Justru terungkap bahwa di awal masa jabatannya sebagai gubernur DKI, Anies justru memperlihatkan ketidaksukaan terhadap proyek MRT dan LRT. Padahal keberadaan Transjakarta, MRT dan LRT merupakan salah satu aspek yang dinilai sebagai dasar pemberian penghargaan tersebut. Dan Demokrat pun ikutan memuji Anies setinggi langit. Andi Arief lah yang punya gawe. Kalau pertumbuhan ekonomi baik, minimal 6% akan banyak penghargaan dunia buat presiden dan para gubernur atau bupati dan wali kota. Bahkan pemimpin lokal punya banyak ruang di nasional. Untung Anies Baswedan selamatkan muka Indonesia dengan penghargaan transportasi. Tulis Andi Arief di akun Twitternya. Andi Arief ini mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia nggak sih? Tahu nggak pada bulan Agustus lalu, angka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta itu minus 8,22%. Sementara angka nasional adalah minus 5,32%. Angka nasional ini masih lebih mending daripada banyak negara di dunia.
Misalnya Malaysia minus 17,1% dan Singapura minus 12,6%. Ya benar, kita mengalami resesi ekonomi, namun ekonomi masih stabil. Pemerintah bisa membantu rakyat di masa pandemi ini dengan berbagai bantuan dana, insentif pajak, dan diskon listrik. Jadi kalau memuji Anies berdasarkan penghargaan transportasi dan menghubungkannya dengan pertumbuhan ekonomi, ya ambiar, gak relevan. Bahkan malah jadi menjelekan Anies jika mengingat fakta minusnya ekonomi dan defisitnya anggaran Jakarta. Defisit tapi menghamburkan ratusan miliar duit rakyat buat Formula E yang akhirnya ditunda. Jadi buat apa coba memuji Anies kalau ujung-ujungnya malah blunder? Nggak paham deh saya. Mungkin selama beberapa menit sesudah menulis cuitan itu ada yang mengingatkan Andi Arief soal minusnya ekonomi Jakarta, sehingga dia pun mencuitnya lagi. Beberapa menit kemudian Andi Arief mencuitkan, pertumbuhan ekonomi 6% telah melahirkan pemimpin lokal seperti Ibu Risma, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Jokowi, dan beberapa figur lokal lainnya. Mengapa sekarang figur lokal nyungsep? Bisa ditebak jawabannya. Tulis Andi Arief. Yang ini saya nggak paham maksudnya. Mungkin pembaca ada yang paham? Ngapain coba bela-belain muji-muji Anies yang begitu gampang dibantah karena memang minim prestasi dan hasil kerjanya? Gitu aja kok nggak paham sih? Ya sudahlah, tanggung sendiri akibatnya. Bisa-bisa tambah nyungsep loh. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dikutip dari sumut.com, ditulis oleh Nina Nur.